Rangkaian listrik arus searah. A. Kuat arus listrik. Rumusnya I sama dengan Q per T. Dari rumus ini bisa kita tahu bahwa kuat arus listrik adalah banyaknya muatannya yang bergerak tiap satuan waktu. Cara mencari jumlah elektron yang bergerak atau mengalir. N sama dengan Q per E. Cara mengatur kuat arus listrik menggunakan ampermeter. Ampermeter disusun seri dengan hambatan pada rangkaian. Kedua, nilainya harus sama dengan yang mengalir pada rangkaian. Oke, kita masuk di B, tegangan atau beda potensial. Energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1C. Rumusnya V sama dengan W per Q atau V sama dengan E per Q. Kita masuk di C, hukum Ohm atau Joule Ohm. Bunyinya, kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Rumus dari hukum Ohm yaitu I sama dengan V per R. Syaratnya R atau hambatannya tetap atau tidak berubah. Kita masuk di D, hambatan listrik atau resistor. Hambatan listrik atau resistor dipengaruhi oleh sepanjang kawat, luas penambang kawat, hambatan jenis dan hambatan jenis ya. Rumusnya yaitu R sama dengan Rho L per A. Kita masuk di E, rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik dibagi menjadi dua, yaitu satu rangkaian seri atau searah sejajar dan tidak bercabang. Langsung kita masuk di F, hukum Kirchhoff 1. Bunyi hukum Kirchhoff 1 yaitu jumlah kuat arus listrik yang menuju titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik percabangan. Kita masuk di G, hukum 2 Kirchhoff. Dalam hukum 2 Kirchhoff ada 6 ketentuan, yaitu 1. V akan bernilai plus jika arah loop pertama kali menyentuh kutub positif. 2. V akan bernilai minus jika arah loop pertama kali menyentuh kutub plus. 3. Kuat arus listrik bernilai plus jika arah loop searah dengan arus listrik. 4. Kuat arus listrik bernilai minus jika arah loop berlawanan dengan arus listrik. 5. Semua nilai R bernilai plus. 6. V sama dengan sigma E tambah sigma IR. Rumus dari hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Bunyi dari hukum 2 Kirchhoff yaitu jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Sekian dari saya. Oke, nomor 1 terdapat soal arus listrik sebesar 4 ampere mengalir melalui sebuah kawat pengantar. Berapa jumlah elektron yang mengaliri kawat tersebut dalam waktu 10 second? Oke, kita kerja dulu nomor 1 ya. Kita taruh diketahuinya. Diketahui I sama dengan 4 ampere. T-nya yaitu 10 second. Ditanyanya jumlah elektron ya teman-teman. Oke, sebelum kita mencari jumlah elektron terlebih dahulu kita harus mengetahui Q-nya dulu teman-teman ya. Kita harus mencari nilai Q terlebih dahulu. Q sama dengan I kali T, rumusnya sama dengan 4 kali 10. Hasilnya itu 40C. Ya, setelah itu baru kita mencari jumlah elektron. Jumlah elektron rumusnya yaitu Q per E. Sama dengan Q-nya tadi kita sudah diketahui, kita isi di atas yaitu 40. E-nya dia yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Hasilnya yaitu 25 kali 10 pangkat min 19. Kalau teman-teman mau sederhanakan juga bisa, tapi menurut saya hasilnya pas di sini. Oke, kita langsung di nomor 2 ya. Diketahui kuat arus sebesar 0,5 ampere mengalir pada suatu penghantar yang memiliki tegangan 10 volt.
Berapakah hambatannya? Oke, langsung masuk diketahui ya teman-teman. Diketahui I-nya yaitu 0,5 ampere. Tegangannya yaitu atau volt yaitu 6 ya. Yang ditanya di sini adalah R atau hambatan ya. Rumus dari pertanyaan hambatan yaitu R sama dengan V per I. Jadi 6 per atau bagi 0,5, hasilnya yaitu 12 ohm. Diketahui sebuah kawat penghantar memiliki panjang 100 meter, luas penampang 2,5 mm persegi dan hambatan jenis sebesar 17 kali 10 pangkat 7 ohm meter. Tentukan besar hambatan kawat tersebut. Diketahui panjang kawat penghantarnya yaitu 100 meter ya. Luas penampangnya dia itu 2,2 mm persegi. Kita ubah ke notasi ilmiah menjadi 25 kali 10 pangkat min 7 ya. Dan rho-nya dia atau hambatan jenisnya dia sebesar 17 kali 10 pangkat min 7 ohm meter. Ya, yang ditanya di sini yaitu R-nya atau besar hambatan. Oke, kita langsung masuk di rumus ya. R sama dengan rho L per A. Oke, langsung sama dengan ya. Rho-nya dia itu 17 kali 10 pangkat min 7 kali 1 kali 10 pangkat min 2. Ini 1 kali 10 pangkat min 2 tadi dari 100 ya, kita ubah ke notasi ilmiah per 25 kali 10 pangkat min 7 ya, sesuai rumusnya tadi. Sama dengan di bawah pangkatnya itu kita hapus ya, habis ya teman-teman. Jadi 17 kali 10 pangkat 2 ya. Kenapa pangkat 2? Karena min 2 tadi itu pindah ruas menjadi positif ya pangkatnya. Jadi 17 kali 10 pangkat min 2 per 25 dari sini teman-teman. Jadi 17 kali 10 pangkat min 2 per 25. 17 kali 10 pangkat min 2, 10 pangkat 2 itu 100. Jadi 17 kali 100. 17 kali 100 itu 1700. Jadi 1700 per 25 ya. 1700 per 25. Kita bagikan ya teman-teman. Dan hasil terakhirnya itu dari 1700 per 25 menghasilkan ini hasil terakhirnya 68 ohm. Kita masuk di soal nomor 4. Tentukan nilai kuat arus listrik dari rangkaian paralel di atas. Kita tulis diketahuinya dulu ya teman-teman. Ketahui R1 nya yaitu 4 di atas, R2 nya juga 4, R3 nya yaitu 3, dan R4 nya 1. Yang ditanya di sini adalah I. Sebelum kita mencari nilai I, ada baiknya kita menentukan nilai rangkaian paralel dulu atau RP. Rumus dari RP di sini yaitu
I per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 sama dengan 1 kita masukkan, R1 nya dia itu nilainya 4 ya, tambah 1, R2 nya juga 4 sama dengan di bawah 2 per 4. Kita sederhanakan menjadi 1 per 2. 1 per 2 kita bisa isi juga, yaitu 0,5 ohm. Oke. Sekarang kita mencari nilai R totalnya. R total sama dengan rumusnya, yaitu RP atau rangkaian paralel tambah R3 nya tambah R4 sama dengan RP nya dia tadi kita sudah dapatkan, kita isi 0,5 tambah R3 nya yaitu 3 ya, 3 tambah R4 nya yaitu 1. 3 tambah 1 4, 4 tambah 0,5 jadi 4,5 ohm. Sekarang kita menentukan nilai I nya, hasil akhirnya ya. I sama dengan rumusnya yaitu V per R sama dengan V nya tadi di atas dari rangkaian paralelnya 3 ya, 3 per R nya dia atau R totalnya dia itu 4,5 ya, sama dengan 3 per 4,5 atau 3 bagi 4,5 sama dengan 0,6 ampere. Dan pada di atas terdapat soal, hitunglah I dan VAB. Yang pertama kita cari I ya, teman-teman. Kita menggunakan rumus sigma E sama dengan min sigma IR. Di bawahnya E1 tambah E2 kurang E3 sama dengan min I dalam kurung R1 tambah R2 tambah R3. Ini tadi yang R kecil ya, sekarang R besar lagi. R1 tambah R2 tambah R3. E1 3 tambah E2 6 kurang 15. Kita masukkan kembali min 1 dari atas, kita turunkan. R1 kecil yaitu 0,1 tambah R2 kecil yaitu 0,2, R3 nya 0,2 juga, tambah R besar sekarang, R1 nya yaitu 2, R2 nya yaitu 1, dan R3 nya 1,5. Di sini didapat hasil ini min 6 ya, karena hasil dari penjumlahan dan pengurangan di sini tadi min 6. Di sini 5 didapat dari 0,1 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 2 tambah 1 tambah 1,5. Taruh 5 ya. I karena pindah luas kanan menjadi positif ya. Kita masukkan I, masukkan ke seperti rumus I 6 karena pindah luas menjadi positif ya, 6 per 5 sama 6 per 5 sama dengan 1,2. Oke, kita sudah dapat nilai I. Sekarang kita mencari nilai VAB bagian B ya. VAB sama dengan sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Ini rumusnya ya. Sama dengan
E1 tambah E2 tambah E2 tambah I dalam kurung R1 kecil tambah R2 besar tambah R2 kecil. Nah, sama dengan nilai E1 nya yaitu 3 tambah E2 nya yaitu 6, nilai I nya tadi di atas 1,2 kita masukkan, R1 nya R1 kecilnya itu nilainya 0,1, R2 besarnya 2, dan R tambah R2 kecilnya yaitu 0,2 dalam kurung ya. 3 tambah 6 yaitu 9 ya. 1,2 kita turunkan ke bawah. 0,1 tambah 2 tambah 0,2 itu nilainya 2,3 ya. Oke, mereka sebelah karena sudah penuh papan di sini. Kita kalikan duluan 1,2 kali 2,3 yang menghasilkan 2,76 ya. Jadi 9 kita masukkan kembali tambah ini tadi ya 1,2 kali 2,3 itu 2,76. Oke, 9 tambah 2,76 itu hasil akhirnya 11,76. Hasil akhir dari VAB.